Setelah kita menunggu lama, akhirnya kita masuk ke masa distribusi. Masa distribusi itu artinya masa pembagian token dari developer ke para partisipan airdrop atau biasanya disebut sebagai claim token. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah 2 bulan yang lalu, kita sudah pernah membahas tentang cara dapetin 100 juta pertama di airdrop kripto. Nah, kali ini kita mau share tentang step by step cara mengerjakan airdrop dari nol sampai withdraw atau sampai bisa ditarik uangnya dari bank. Karena saya cek masih banyak banget ya teman-teman yang masih bingung gimana sih alur mengerjakan airdrop dari nol dan sampai bisa ditarik. Nah, agar kalian paham, di sini saya akan coba jelaskan ke kalian. Dan biar makin mantep, saya bakal beri contoh real case di salah satu airdrop yang pernah saya kerjakan ya, yang baru aja landing di tanggal 5 Juli kemarin, yaitu airdrop dari DOP, Data Ownership Protocol. Jadi ini bisa dibilang masih hangat ya distribusinya, dan akan kita jadikan sebagai studi kasus di video kali ini. Ya meskipun DOP ini tergolong bukan airdrop JP, kemarin di DOP saya cuma untung sekitar di 350-an dolar, tapi ya tetap harus kita syukuri. BTW ini saya bukan promote DOP ya. Saya menjadikan study case di video kali ini karena distribusinya itu baru aja di tanggal 5 Juli kemarin. Jadi saya masih ingat alurnya. So, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, seperti biasa, di sini saya sudah siapkan mapping tentang step by step cara mengerjakan airdrop dari nol sampai bisa di withdraw ke rekening. Tapi sebelum kita lanjut, please like dulu video ini agar saya makin semangat share-share info cara dapetin cuan dari kripto untuk kalian. Like woi, nonton doang nggak like? Iya, like lah. Makasih. Lanjut. Jadi di sini ada 8 step yang harus kalian lakukan jika ingin mengerjakan suatu airdrop dan itu sampai withdrawnya sukses. Step yang pertama di sini adalah kalian harus menyediakan toolnya. Jadi di airdrop itu ada tools yang harus kalian sediakan. Nah, di sini saya bagi jadi 4 ya. Tool airdrop itu yang pertama kalian butuh crypto wallet atau dompet kripto, kedua butuh device, ketiga jaringan internet, dan keempat sosial media. Crypto wallet di sini maksudnya adalah dompet kripto. Jadi kalian butuh satu tempat di mana kalian bisa melakukan penyimpanan aset kripto, namanya crypto wallet. Nah, crypto wallet itu secara umum dibagi jadi dua. Yang pertama EVM, kedua non EVM. EVM itu artinya wallet kripto yang support ekosistemnya Ethereum. Jadi contoh blockchain-blockchain yang disupport atau EVM compatible itu seperti Optimism, kemudian ada BSC, Bitlayer, Zora, dan lain-lain. Jadi intinya rata-rata blockchain itu EVM compatible atau kompatibel dengan jaringannya Ethereum sehingga bisa di custom RPC networknya. Nah, wallet yang masuk dalam kategori wallet EVM itu contohnya seperti MetaMask, Bitget Wallet, OKX Web3. Ya ada yang lain cuma nggak terlalu populer ya, populernya di tiga ini. So, saran saya kalian wajib memiliki wallet EVM ini ya, karena rata-rata network atau blockchain itu adalah sifatnya EVM. Nah, untuk yang PC, itu saya sarankan kalian menggunakan MetaMask. Kalau yang menggunakan HP, saya lebih prefer ke Bitget Wallet ataupun OKX Web3. Karena MetaMask ini kalau dibuka lewat HP harus pakai VPN. Kemudian jenis wallet yang non-EVM artinya dia itu nggak kompatibel dengan jaringannya Ethereum. Itu yang pertama adalah Phantom. Jadi meskipun Phantom sekarang sudah support jaringan Ethereum, tapi menurut saya itu belum termasuk EVM kompatibel ya, karena belum bisa custom RPC untuk chain-chain lain yang itu EVM juga. Kemudian ada Petra. Petra ini seingat saya wallet untuk jaringan Aptos ya. Kemudian ada Lip, ini merupakan walletnya Cosmos. Nah, di video ini yang saya gunakan adalah wallet MetaMask. Kebetulan saya prakteknya kalau airdrop itu rata-rata menggunakan PC. Kedua, kita butuh yang namanya device. Device itu perangkat yang kita gunakan untuk mengerjakan airdrop. Ini ada dua, PC, HP. PC itu seperti entah itu laptop ataupun komputer dan sejenisnya. Kedua, HP. Jadi airdrop itu ada yang cuma bisa dikerjakan lewat PC, ada yang cuma bisa dikerjakan lewat HP,
ada yang kompatibel keduanya. Jadi kalian harus ngerti ya, kalian ngerjain airdrop apa. Tapi rata-rata sih airdrop biasanya bisa dikerjain di dua perangkat ini ya, entah HP ataupun di PC. Lanjut, di sini kita butuh jaringan internet. Ya kali kalian ngerjain airdrop gak ada internetnya bro. Nah, jaringan internet entah kalian menggunakan paket data ataupun paket wifi, ataupun mungkin kalian kalau ngerjain airdrop mampir warkop dulu, ya nggak masalah. Intinya yang penting ada jaringan internet. Kemudian sosial media. Nah, sosial media saran saya kalau kalian ingin mengerjakan airdrop, itu minimal kalian punya tiga ini. Twitter, Telegram, dan juga Discord. Jadi kalau kalian sekarang masih belum komplit sosial medianya di minimal tiga ini, ya bikin dulu. Ini minimal ya. Kalau mau lebih bagus ya kalian siapkan sosial media yang lain seperti Instagram, kemudian ada juga TikTok dan lain-lain. Cuma sosial media selain tiga ini jarang banget digunakan. Fungsinya apa? Karena biasanya tugas-tugas airdrop itu disuruh ngefollow sosial media ini, Twitter, Telegram, dan juga Discord. Nah, setelah step pertama kita sudah selesai, kita sudah menyiapkan tool-toolnya, maka selanjutnya kita masuk ke step yang kedua yaitu airdrop information. Kita harus tahu nih, airdrop apa yang sekarang bisa kita kerjakan. Nah, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi seputar airdrop. Pertama, bisa kita cek dari website-website airdrop, kedua dari Twitter, ketiga dari channel-channel Telegram, dan keempat dari YouTube. Terserah kalian mau nyari informasi airdrop di mana. Pesan saya, yang penting pastikan link airdrop yang kalian klik itu adalah link yang aman. Karena jujur sekarang ini banyak banget bertebaran link-linknya itu adalah link phishing. Yang mana kalau link itu kalian klik dan kalian connect wallet, ya wallet kalian bisa kena hack. Makanya kalian harus hati-hati ya, klik link airdrop. Terlebih di Twitter, bisa bahaya banget tuh kalian kalau menjelajahi airdrop di Twitter. Karena di situ sarangnya link phishing. Jadi hati-hati. Nah, salah satu channel Telegram airdrop yang menurut saya ini sangat bagus dan wajib banget untuk kalian ikuti adalah channel Duta Crypto Airdrop. Di mana di sini kalian bisa menemukan banyak sekali informasi seputar airdrop yang bisa kalian kerjakan dan link-link yang di-share itu terbukti real link alias bukan link phishing. Tutorialnya pun komplit ya. Kalau ada airdrop yang terlalu kompleks itu biasanya akan dibuatin versi video tutorialnya. Contoh di sini tanggal 16 kemarin ada sharing tentang airdrop mint. Nah, ini karena terlalu kompleks, ini akhirnya dibuatin video tutorialnya. Mantep lah. Channel siapa ini? Ya channel Duta Kripto lah. Siapa lagi, bos? Iya. So, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi seputar airdrop, silahkan join channel ini ya. 100% gratis. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke? Nah, sebagai contoh, misal kita flashback di bulan Januari kemarin ya, di mana di channel ini saya sudah share seputar airdrop yang namanya adalah airdrop testnet DOP. Nah, bayangin kalian sebagai orang yang membaca informasi ini ya di bulan Januari kemarin. Kebetulan ini adalah jenis airdrop gratis, artinya nggak modal untuk ngerjainnya. Kemudian di sini juga ada informasi tentang DOP itu apa, gimana step mengerjakan airdropnya. Lalu jika kalian bingung, di sini juga sudah disediakan tutorial teksnya ataupun di tutorial versi videonya. Paham ya di sini? Intinya, join ke tempat yang itu menginformasikan airdrop secara berkala. Join Duta Crypto Airdrop boleh, ataupun kalian bisa join ke channel lain. It's totally up to you. Yang penting pastikan kredibilitas channel tersebut itu benar-benar nge-share link yang asli, bukan link phishing. Oke, dan sekali lagi di video ini kita akan coba studi kasus untuk airdrop DOP yang sudah saya sharingkan di bulan Januari kemarin. Step selanjutnya adalah kita masuk di masa pengerjaan. Jadi setelah kita dapat informasi nih tentang garapan airdrop, ambil contoh tadi airdrop DOP yang sudah saya sharingkan di bulan Januari, nah kita kerjain tuh airdropnya. Ini ya tampilan halaman airdrop DOP yang dulu. Di sini kita disuruh untuk praktek bikin wallet DOP, encrypt aset, unwrap, dan lain-lain. Kebetulan airdrop DOP itu jenis airdrop testnet. Jadi kita itu disuruh ngetes jaringan DOP di jaringan uji cobanya. Nah, airdrop itu ada yang simple, ada yang kompleks. Contoh yang simple itu seperti airdrop tap-tap yang sekarang lagi viral ya. Ada hamster combat, tap swap, kemudian ada memfi, dan lain-lain. Intinya airdrop yang gampang banget dikerjakan. Lalu untuk yang kompleks, itu contohnya airdrop DOP ini. Karena kita di sini itu benar-benar disuruh untuk praktek untuk menggunakan ekosistemnya. Praktek untuk melakukan wrap token, encrypt, dan lain-lain.
Makanya saya sarankan kalian bisa ikuti channel-channel yang itu memberikan informasi airdrop beserta tutorial pengerjaannya agar kalian yang masih pemula itu nggak bingung. Kalau kalian udah sering ngerjain airdrop ya, it's totally up to you ya, kalian udah jago. Kerjain semua tasnya, semua tugasnya yang tersedia di airdrop tersebut. Jangan males. Oke? Udah jadi beban keluarga, males garap airdrop pula. Nah, tas atau tugas di dalam suatu airdrop itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang tasnya wajib dikerjakan, ada yang sifatnya opsional, alias dikerjain boleh, nggak juga nggak masalah. Tapi saran saya, selama kita itu bisa mengerjakan tas yang opsional ini, ya kerjain aja. Karena tas opsional itu biasanya akan memberikan poin plus untuk kita. Jangan lupa, pahami juga apakah ada task yang sifatnya daily task. Artinya ada juga task harian yang harus kita kerjakan. Entah itu sekedar check-in ke dalam aplikasi airdropnya, atau kita disuruh untuk like postingan Twitter, dan lain-lain. Intinya, kalau kita ngerjain airdrop, kita harus paham rules-nya dan tugas apa yang harus kita kerjain. Nah, mungkin kalian tanya, Bang, nyari referral di airdrop itu wajib gak sih? Secara umum, nyari referral di airdrop itu sifatnya opsional, jadi nggak wajib. Tapi kembali lagi ya, cek rules airdropnya. Kalau di rulesnya kalian disuruh untuk invite orang, ya kalian invite. Paham ya? Semua kembali lagi ke rules. Dan yang bikin rules airdrop, itu ya si developer. Step selanjutnya, kita masuk ke masa penantian. Nah, di sini kita itu menunggu kabar selanjutnya dari airdrop yang kita kerjakan sebelumnya. Beberapa hal yang biasanya ditunggu di event airdrop itu seperti kapan distribusi tokennya, maksudnya adalah kapan token itu dibagikan ke para partisipan airdrop, lalu kapan tokennya listing alias diperjualbelikan di market, kemudian listingnya di mana, apakah listing di DEX atau listing di CEX seperti Binance, Indodax, Tokyo, dan lain-lain. Lalu network yang digunakan itu pakai network apa? Ethereum kah, Solana, BSC, TON, dan atau blockchain lainnya? Lalu smart contract tokennya itu apa? Smart contract itu artinya alamat token tersebut ya, karena setiap token itu punya alamatnya masing-masing. Nah, alamat tersebut itu biasanya kita masukkan ke wallet kita untuk tracking tokennya. Paham ya? Kemudian yang terakhir itu adalah apakah airdrop ini distribusinya mundur atau enggak. Katanya distribusi token tanggal 1 Juli ternyata diundur jadi 15 Juli. Pas tanggal 15 diundur lagi jadi bulan depan. Ada loh airdrop gitu. Nah, untuk mengetahui updatean-updatean seperti ini, kalian wajib untuk mengikuti sosial media dari airdrop yang sedang kalian ikuti. Seperti sosial media itu Twitter ataupun di Telegramnya. Lebih bagus kalian bisa join di Discord-nya. Kalian juga bisa pantau updateannya melalui channel-channel airdrop. BTW kalau saya pribadi, saya itu selalu membedakan akun sosial media utama dan akun sosial media untuk airdrop. Jadi semisal saya kan punya Twitter Duta Kripto ya. Nah, Twitter Duta Kripto itu kan Twitter utama. Jadi itu nggak saya gunakan sama sekali untuk airdrop. Lalu gimana? Ya saya bikin akun yang itu saya spesifikkan untuk mengerjakan airdrop. Karena biasanya akun-akun sosial media yang digunakan untuk airdrop itu postingannya ya postingan-postingan seputar tas-tas airdrop. Jadi kadang terhitung spam, takutnya di-ban kayak gitu ya. Jadi kalian bikin sosial media yang itu dikhususkan untuk garap airdrop. Kemudian, untuk mendapatkan informasi update yang terbaru, kalian juga bisa melalui channel-channel airdrop dari para influencer kripto. Contohnya, di channel Duta Kripto, kebetulan di airdrop itu ada yang namanya weekly task atau tugas mingguan. Jadinya setiap minggu itu saya waktu itu selalu share tugas baru dari DOP beserta kunci jawabannya. Contohnya di sini ya, ada task week yang kedua, ini masuk ke sini, kemudian jawabannya ini. Kemudian ada task yang week yang ketiga, task week keempat, dan lain-lain. Jadi jangan mentang-mentang udah ngerjain airdropnya lalu kalian lupa. Ya jangan. Tetap pantau sosial medianya, kali aja ada informasi penting di situ. Atau bisa aja ada tugas-tugas tambahan yang wajib kalian kerjakan. Minimal kalian aktif melihat channel airdrop yang kalian ikuti agar kalian tahu perkembangannya. Lanjut. Oh iya, hampir lupa ya. Ada satu lagi yang ditunggu saat masa penantian ini, yaitu cek eligibilitas wallet. Apakah wallet kita itu eligible atau enggak?
Eligible itu maksudnya adalah wallet kita dapat bagian airdrop atau enggak. Saya lupa ya, kemarin airdrop drop itu ada cek eligible atau enggak. Jadi di sini saya coba contoh yang lain. Ini saya kasih contoh untuk halaman eligibilitas token layer 0. Jadi di sini kita itu apakah kita eligible untuk mendapatkan airdrop dari layer 0 atau enggak. Kita masukkan walletnya, kemudian kita cek dapat berapa alokasi airdrop. Lalu selanjutnya kita tinggal menunggu masa distribusi atau masa claim. Tapi nggak semua airdrop nyediain cek eligibilitas ya. Kadang ya langsung cek pada saat masa distribusi, itu kita bisa lihat dapat atau enggak. Makanya di awal saya tekankan bahwa kerjakan semua task yang ada di airdrop tersebut. Setelah kita menunggu lama, akhirnya kita masuk ke masa distribusi. Masa distribusi itu artinya masa pembagian token dari developer ke para partisipan airdrop atau biasanya disebut sebagai claim token. Makanya join sosial media dari si penyedia airdrop itu penting banget agar kalian itu tahu momen-momen seperti ini. Ya kali kalian ikut airdrop nggak tahu kapan klaimnya, kan aneh ya. Nah, untuk melakukan klaim itu ada dua mekanisme, ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang otomatis, artinya token airdrop itu masuk otomatis ke wallet kita, nggak perlu ngapa-ngapain. Tiba-tiba wallet kita ada tokennya gitu aja. Sedangkan yang manual itu kita klaim sendiri. Jadi kita harus tahu klaimnya itu di website apa, tokennya itu berada di jaringan apa, kemudian kita bakal kena fee transaksi berapa. Ini harus kita pahami kalau kita klaim secara manual. Contoh airdrop DOP kemarin itu DOP diklaim pada tanggal 30 Maret. Ini juga sudah saya sharingkan di channel Duta Crypto Airdrop ya. Bahkan di sini saya sebutkan tentang untuk klaim DOP ini kalian butuh ETH di jaringan Ethereum, gas fee sekitar di $12. Kemudian ini address token dari DOP juga saya sharingkan. Estimasi harga satu tokennya juga sudah saya sharingkan di sekitar 0,05 sampai di 0,2 dolar. Bang, kok gas fee-nya mahal? Iya, karena ini kebetulan berada di jaringan Ethereum. Kalau token di jaringan Ethereum itu biasanya gas fee untuk klaimnya itu tergolong mahal kalau di masa klaimnya. Nah, inilah pentingnya join channel airdrop agar kalian itu dapat notif tentang masa-masa klaim dari token yang kalian ikuti airdropnya. Jangan sampai kalian ikut airdrop tapi nggak tahu kapan klaimnya. Karena biasanya masa klaim itu ada limitasi. Contoh, batas klaim sampai 1 bulan. Nah, setelah lewat dari 1 bulan, ya kalian nggak bisa klaim. Kan sayang banget ya, udah ngerjain airdropnya, ngerjain tasnya, nggak bisa klaim. Paham ya? Ini contoh halaman klaim airdrop kemarin, tanggal 30 Maret, yang mana di sini kita itu disuruh untuk mengkoneksikan wallet, kemudian klaim airdropnya, lalu lakukan konfirmasi transaksi. Ini saya coba bukakan salah satu wallet saya yang saya gunakan untuk garap airdrop DOP. Kebetulan saya itu DOP ini garap di 2 wallet ya. Satu wallet sudah saya jual, sedangkan yang di wallet ini saya kelupaan bro nggak jual. Kampret banget sampai harganya turun di $113. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita harus tetap bersyukur. Ini kebetulan kemarin saya dapat 9.800 DOP, yang kalau kita hitung sekarang itu value-nya $113. Ya ini udah anjlok banget sih. Sehingga saya pas pertama klaim itu di hari pertama klaim harganya di sekitar 180 sampai $200 ya. Sekarang turun ke sini. Kampret. Nah, setelah token berhasil kita klaim, selanjutnya kita masuk ke masa penjualan. Nah, ada airdrop yang itu antara durasi masa distribusi dan open tradingnya itu sama. Tapi ada juga yang beda. Open trade itu maksudnya adalah kita bisa memperjualbelikan token tersebut. Contoh yang langsung itu kemarin ada airdrop namanya airdrop wormhole. Itu saya JP di atas 100 juta ya alhamdulillah. Nah, airdrop wormhole masa klaimnya dan juga masa open trade-nya itu sama. Jadi setelah kita klaim airdropnya bisa langsung kita jual. Kemudian contoh yang berbeda itu adalah airdrop DOP. Airdrop DOP itu masa penjualannya dilakukan pada tanggal 5 Juli. Distribusi tokennya tanggal 30 Maret, baru bisa dijual di tanggal 5 Juli. Nah, itulah pinternya developer DOP. Udah gak JP, listingnya lama lagi. Saya review lagi untuk bulan penting di airdrop DOP ini. DOP itu testnetnya dimulai pada bulan Januari, jadi airdropnya itu dimulai Januari, distribusinya di bulan Maret, dan open trade-nya itu di bulan Juli. Jadi ini tergolong airdrop yang lama ya, nggak tahu juga kenapa kok seperti itu. Jadi durasi
Airdrop itu beda-beda dan harus kalian ketahui. Makanya di sini penting banget kalian itu harus tahu kapan token airdrop yang kalian ikuti itu tokennya listing. Karena di sini kita kan ingin ngambil profit ya. Jadi kita harus ngerti listingnya kapan sehingga itu bisa kita jual. Nah, untuk menjual token itu bisa di dua tempat. Yang pertama di DEX atau Decentralized Exchange, kedua di CEX atau Centralized Exchange. DEX itu artinya bursa desentral yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Contohnya seperti Uniswap, PancakeSwap, StoneFi, Didas, dan lain-lain. Sedangkan yang CEX ini adalah bursa yang centralized, alias bursa yang diawasi oleh pemerintah. Contohnya seperti Indodax, Stocrypto, Binance, Bybit, Bitget, dan lain-lain. Jadi terserah kalian ya mau jual kemana. Intinya swap token airdropnya menjadi stablecoin, entah itu dalam bentuk USDT ataupun USDC. USDT atau USDC itu adalah token yang di backup atau value-nya pasti senilai $1. Jadi harganya nggak fluktuatif ya kayak token kripto pada umumnya. Contoh di airdrop DOP, ini ya saya bukakan wallet di mana saya yang lupa untuk ngejual DOP-nya. Ini kalau mau saya jual, saya harus swap dulu nih menjadi USDT. Tujuannya apa? Agar kita nggak kena fluktuasi harganya. Tadi sudah sempat saya sebutkan ya bahwa di awal DOP itu value-nya sekitar 180 sampai $200. Tapi sekarang harganya sudah drop jadi $114. Nah ini ya perlu kalian pahami, biasanya yang namanya token airdrop itu harganya pasti drop karena ada tekanan jual yang besar di situ. Makanya rata-rata orang yang ikut airdrop ketika masa listing itu tokennya dijual. Biasanya seperti itu. Nah, ini kan saya garap di dua wallet ya, DOP ini. Yang satu itu sudah saya jual lewat crypto exchange yang bernama Bybit. Jadi DOP itu saya kirimkan dari wallet MetaMask ke akun Bybit saya. Kenapa kok Bybit? Karena kebetulan waktu itu DOP awal listingnya di platform Bybit. Ini ya Bybit. Jadi DOP pertama saya jual di sini. Saya swap menjadi USDT, dapat sekitar 180 atau $200, saya lupa. Jadi kembali lagi ke poin yang penantian di mana kita itu harus paham di CEX mana token airdrop itu bakal listing. Karena di situ kita akan menjualnya. Contoh token A bakal listing di Binance. Ya kita ready akun di Binance. Token B bakal listing di Bitget. Ya kita harus sudah punya akun di Bitget karena kita bakal jual di situ. Pahami token airdrop itu akan listing di mana, kemudian bikin akun di situ agar kita bisa swap USDT-nya di platform tersebut. Kemudian ini untuk akun wallet saya yang kedua yang ngerjain DOP ini kan udah hancur nih harganya ya di $114. Ini kita coba jual aja karena feeling saya DOP ini bakal tambah nyungsep ya. Jadi ini mau saya jual dan ini saya live di depan kalian $114. Nah, ini saya jual lewat DEX. Jadi kalau di akun saya yang pertama itu kan lewat Bybit. Nah, di sini yang kedua kita jual lewat DEX. Kebetulan karena ini jaringannya Ethereum, kita menggunakan platform Uniswap. Nah, ini juga penting. Kalian kan harus tahu nih network apa yang digunakan di token yang kalian ikuti. Nah, kalau di token Ethereum itu jualnya di DEX mana, kalau BSC di DEX mana dan lain-lain. Kalian harus paham di situ. Ini saya mau jual. Ini kebetulan 9.800 DOP ini dikasih di $112 ya di sini. Kita swap. Ini juga ada gas fee-nya. Gas fee-nya $8 karena memang sekali lagi Ethereum itu lumayan tinggi gas fee-nya kalau kita swap. Kita approve dulu. Kita next, kita approve. Lalu kita sign ke wallet kita dan lakukan konfirmasi swap. Di sini kita kena gas fee $8 ya dalam bentuk ETH jaringan Ethereum. Nah, ini juga penting kalau kalian itu melakukan transaksi di platform DEX, pastikan kalian ready untuk gas fee transaksinya. Kita konfirmasi. Oke, transaksi sudah komplit. Kita close di sini. Kita close, kita coba cek ya di wallet MetaMask kita apakah sudah terswap menjadi USDT. Oke, kita cek. Ini kita belum menambahkan alamat USDT. Ini saya mau ambil dulu alamatnya, bentar. Oke, kita masuk ke import token. Nah, ini ya nggak enaknya kalau kita menggunakan MetaMask, kita harus add address tokennya secara manual. Tapi kalau kita menggunakan wallet lain, itu biasanya muncul otomatis, nggak perlu di-add manual kayak gini. Oke, ini ya sudah masuk ya $112. Jadi DOP di wallet ini, itu sudah saya jual semuanya, dan kita mendapatkan di $111. Ini udah kepotong kayak
via platformnya. Nah, karena ini sudah dalam bentuk USDT, langkah selanjutnya saya tinggal kirimkan ini ke Bursa Kripto Indonesia, kemudian saya swap menjadi mata uang rupiah. Next, kita masuk ke masa pemindahan. Maksudnya adalah USDT yang kita dapatkan hasil dari swap token tadi, kita itu pindahkan ke CEX lokal atau bursa lokal. Seperti ada Indodax, toko kripto, BitTime, Thrift, dan CEX lainnya. Yang penting CEX lokal. Bisa sih sebenarnya kita jual langsung lewat CEX luar melalui fitur peer-to-peer-nya, tapi di sini saya nggak bahas peer-to-peer, jadi kita bahas yang versi withdraw lewat CEX lokal. Alurnya simpel banget, kirim USDT-nya ke bursa lokal, kemudian tukarkan menjadi mata uang rupiah. Jadi USDT hasil penjualan DOP di Bybit ini saya kirimkan semua ke CEX lokal seperti contoh toko kripto, atau bisa juga USDT yang tadi kita swap yang ada di wallet ya, yang tadi live kita swap lewat Uniswap, ini juga saya kirimkan ke toko kripto untuk kita swap menjadi IDR. Ini tampilan toko kriptonya, jadi pastikan kalian itu minimal punya satu akun di Bursa Kripto Indonesia. Tujuannya adalah untuk memudahkan kalian aktivitas withdraw ke rekening bank. Nah, setelah USDT-nya udah masuk, kalian tinggal melakukan swap menjadi IDR atau mata uang rupiah. Baru selanjutnya bisa kalian tarik ke rekening atau misal ke e-wallet jika kalian menggunakan bursa lain. Simpel ya, prinsipnya sama aja, di CEX lain juga, entah itu Indodax, Thrift, BitTime, dan lain-lain, intinya ubah USDT-nya menjadi mata uang rupiah. Baru setelah itu kita bisa tarik ke bank atau e-wallet. Kalau saya pribadi di CEX lokal itu suka menggunakan toko kripto atau di BitTime. Nanti link pendaftarannya saya taruh linknya di deskripsi. Oke? Jadi seperti itu step by step cara mengerjakan airdrop dari 0 sampai masuk ke rekening bank kita. Semoga kalian di sini paham dan gak bingung lagi. Karena ini sudah saya kasih study case airdrop DOP sejak bulan Januari kemarin ya. Dan jika kalian masih ada yang bingung, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah saya bisa jawab. Lalu untuk tutorial di bursa-bursa kripto seperti di Bybit, Toko Kripto, dan CEX lain itu gimana cara tradingnya, gimana cara untuk depositnya, itu sudah saya siapkan video terpisah karena ini nggak mungkin saya bahas di video ini ya, terlalu panjang. Langsung aja cek di playlist Duta Kripto. Langsung aja cek di playlistnya Duta Kripto. Dan sekali lagi jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Airdrop untuk mendapatkan informasi airdrop setiap harinya. Semoga bermanfaat. See you. Like kampret, nonton doang nggak like.